Jelas sekali, Mbak. Baik. Baik Mas Aris, seperti kita tahu ini ya, hari ini IHSG mengalami pelemahan kembali. Setelah kemarin 2 hari kemarin ditutup melemah terus ya Mas ya. Langsung saja Iya, nih Mas benar, Mbak. Aris, kira-kira apa saja sih Mas yang menyebabkan IHSG kita mengalami atau berada di zona merah beberapa hari ini gitu? Oke. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Ya, Esti. Nah, kalau kita lihat ya, dari pergerakan ISG kita dalam beberapa hari terakhir ini terus melemah. ya. Salah satu faktornya ya, kalau kita lihat dari nilai rupiah kita ya, itu Oke. rupiah kita tuh sempat menguat ya sampai ke level 16.000. Cuman sekarang yang kita lihat rupiah kita tuh udah mulai melemah lagi. Sekarang udah hampir mendekati ke level 16.300 lagi. Nah, di Ya, sisi lain, kalau kita lihat makro dari US sendiri, itu sekarang kan lagi rilis laporan keuangan, Mbak, untuk perusahaan-perusahaan teknologi di US. Kan orang-orang kemarin euforia ya terkait perusahaan apa namanya perusahaan teknologi di US, di mana banyak perusahaan kayak Nvidia, terus Tesla, Microsoft itu kan apa namanya naiknya kan gila-gilaan ya, naiknya tinggi banget karena investor ini berespektasi bahwa di kuartal 2 ini laporan keuangannya bakal bagus. Cuman ternyata kalau ketika laporan keuangannya rilis ya, kemarin beberapa laporan keuangan perusahaan teknologi besar di US ini udah rilis, itu ternyata laporannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Makanya kemarin malam Nasdaq ini turun hampir 4%. Itu karena apa namanya laporan keuangannya nggak sesuai dengan ekspektasi dari para investornya. Hmm. Terus di sisi lain, kalau kita lihat kan kemarin sempat ada insiden ya terkait penembakan Donald Trump. ya. Nah itu kan sebenarnya jadi sentimen positif karena kemarin ketika ada aksi penembakan itu banyak simpatisannya akhirnya mengangkat elektabilitas dari Donald Trump itu naik. Cuman setelah ada insiden penembakan, Joe Biden-nya mengundurkan diri. Ini kan polemik sekali ya di US ya. Dan si apa namanya Kamala Harris ini naik jadi apa namanya penggantinya Joe Biden. Dan baru beberapa hari kemarin itu dirilis kayak polling elektabilitas ya untuk presiden US. Ternyata sekarang Kamala Harris ini mengungguli elektabilitas dari Donald Trump. Itu kan sebuah apa namanya sebuah hal yang tidak terduga ya. Benar-benar. Bahkan kalau market ini kan mendukung Donald Trump ini sebagai presiden US karena nanti diharapkan nanti kebijakan Donald Trump ini lebih apa ya lebih easing lah terhadap suku bunga. Jadi suku bunga itu bisa turun ketika Donald Trump ini menjabat. Cuman ketika elektabilitas dari Donald Trump ini turun dan kalah dengan apa namanya Kamala Harris ya itu akhirnya yang membuat market ini agak pesimis bahwa suku bunga ini akan bisa turun. Cuman kalau kita melihat ya dari data-data ekonomi sendiri, dari Fitch Watch itu loh yang kalau kita lihat probabilitas untuk suku bunga turun di bulan September itu masih cukup tinggi, kayak gitu. Dan kalau kita lihat juga di bursa Asia dalam beberapa tahun terakhir, sorry ya dalam beberapa minggu terakhir ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, salah satu faktornya itu karena uh, pemulihan ekonomi Cina ini mulai melambat kembali. Kan kemarin sempat kita lihat beberapa bulan terakhir ya, beberapa bulan yang lalu itu perusahaan Cina itu udah mulai rebound karena apa namanya data-data ekonominya itu bagus. Cuman balik lagi ya beberapa minggu terakhir ternyata ini mulai ada perlambatan ekonomi lagi di Cina. Makanya bursa Asia sekarang pada turun semua seperti itu. Terus Baik. kalau kita lihat juga ya di dalam apa namanya market domestik kita sekarang ini kan sekarang lagi rilis laporan keuangan semua ya Mbak ya. Ya, Mungkin sedang menunggu ya para investornya ya. iya benar Mbak. Kemarin itu rilis laporan keuangan Unilever. Ya, Unilever rilis laporan keuangannya dia turun 10% dan itu merupakan apa namanya laba terkecil dia selama 10 tahun terakhir. Nah, akhirnya sahamnya hari ini turun ya 9% oke. karena laporan keuangannya nggak sesuai dengan ekspektasi dari investornya. Ya. Terus ada juga kayak HMSP, yang rokok Sampurna ya, itu juga turun. Kemarin laporan keuangannya juga turun, makanya dalam 2 hari terakhir ini sahamnya ikut turun juga. Kalau misalnya kita bahas sektor perbankan,
Ini yang udah rilis sejauh yang saya tahu itu ada BRI dan juga BCA. Nah, BRI sendiri itu laporan keuangannya per semester ini ya, semester 1 di tahun 2024 itu dia labanya naik 1% aja. Oke. Uh, ini lebih baik sih kalau dibandingkan dengan kuartal pertama ya. Kuartal pertama dia pertumbuhannya itu masih minus. Dan di kuartal 2 ini pertumbuhannya naik meskipun cuma tipis 1%. Cuman kalau kita bandingin dengan apa namanya laporan keuangan 5 month-nya atau di bulan Mei kemarin sebenarnya agak ada penurunan karena kemarin di bulan Mei itu dia pertumbuhannya itu masih surplus 8% karena dibantu dengan dividen dari anak-anak usahanya. Kayak Baik. gitu. Berarti memerahnya IHSG ini rata-rata karena udah mulai melaporkan laporan tahunannya ini Iya ya. benar. Baik. Iya, laporan keuangannya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dari investornya, Mbak. Jadi investor kan selalu berharap perusahaan yang dibeli kan labanya bertumbuh. Cuman Betul. ternyata di tahun ini ya, karena memang tahun ini kan memang agak berat ya, beberapa sektor ekonomi itu uh, berjalan melambat. Makanya uh, sektor banking ini yang dianggap sebagai cerminan sebuah ekonomi sebuah negara. Kalau misalnya sektor bankingnya ini melambat, berarti menunjukkan kalau ekonomi di negara ini udah mulai melambat. Dan untuk sektor banking yang paling resilient untuk sekarang ya masih BBCA, masih Bank BCA. Bank BCA itu yang laporan keuangan semester ini tuh dia tumbuh 11%. Karena memang nasabah BCA kan banyak sekali ya. Jadi BCA itu kenapa berbeda dengan Bank BRI? BCA itu apa namanya casanya itu sangat tinggi. Jadi era suku bunga tinggi ini apa ya, era suku bunga yang tinggi ini jadi kelebihannya BCA. Jadi BCA ketika era suku bunga tinggi, bank lain itu menambah beban operasional. Sedangkan BCA itu karena dia nasabahnya banyak dan depositnya lebih gede, itu kan jadi dana murah ya. Dana murah yang bisa dikelola oleh BCA itu menjadi salah satu pemasukan ya dari BCA yang apa namanya cost of fund di perbankannya itu semakin kecil. Jadi laba yang bisa didapatkan itu semakin besar kayak gitu. Jadi ini justru menjadi nilai tambah gitu ya dari BBCA sendiri ya Mas ya. Iya benar Baik Mas, sekali. dengan kondisi seperti ini nih kira-kira market dalam minggu ini atau kita bisa bilang tinggal besok nih ya hari Jumat, kira-kira bakal gimana nih Mas IHSG? Apakah mengalami penurunan atau berpotensi mengalami kenaikan di akhir minggu ini? Kalau yang terlihat sih dalam beberapa minggu ke depan mungkin market tergantung dengan sentimen yang akan datang ya. Karena jujur ya untuk beberapa hari terakhir ini masih belum ada sentimen yang bisa mengangkat market. Terbukti market Asia maupun market global ini sentimennya justru menurun. Maksudnya dalam artian marketnya ini cenderung bearish. Dan yang terlihat juga di market Indonesia sendiri di bulan apa ya, di bulan Agustus ya, bulan depan itu ada beberapa rebalancing untuk indeks-indeks reksadana yang besar ya di global, ada MSCI dan juga FTSE. Itu kalau nggak salah di tanggal 13, kalau nggak tanggal 14 Agustus. Nah, itu akan fokus utamanya itu di brand, karena brand kan kemarin kalau nggak salah dia gagal masuk MSCI karena masuk papan pemantauan khusus. Nah, akhirnya sahamnya yang awalnya 10.000 itu kalau nggak salah dibanting sampai ke 6.000 karena waktu itu sebenarnya dia itu salah satu kandidat masuk indeks besar ya MSCI, terus apa namanya karena dia masuk ke papan pemantauan jadi nggak jadi. Nah ini apa namanya kesempatan kedua untuk brand bisa masuk ke papan masuk ke indeks MSCI itu di kisaran bulan Agustus bulan depan. Bulan depan Seperti itu. ini ya, beberapa hari lagi Iya ini ya. benar. Bulan depan lah ya. Baik. Benar. Kalau dengan kondisi pasaran gini Mas, berarti kita sebaiknya mencermati sektor-sektor mana aja gitu ya yang bisa kita cermati nih untuk para investor. Jadi untuk kita ya sebagai investor, meskipun marketnya kondisinya seperti ini, mungkin kita bisa melihat beberapa sektor yang cukup menarik yang dalam artian meskipun kondisi marketnya seperti ini ya, ada beberapa sektor yang masih bisa apa namanya bertahan. Salah satu sektornya itu adalah sektor poultry ya atau ayam-ayaman lah.
kalau kita ngomongin bahasa gampangnya. Iya. Nah, sektor yang ayam-ayaman ini adalah salah satu contohnya adalah sahamnya adalah Java, terus Cepin, terus juga Main. Dan kalau kita lihat kan harga jagung dunia kan semakin menurun ya, dan ini cukup bagus untuk sektor poultry karena pakan untuk ternak ini kan rata-rata diolah kan bahannya dari jagung. Kalau misalnya bahan bakunya ini turun terus, ini profitabilitas untuk perusahaan-perusahaan poultry ini jadi semakin bagus. Kayak misalnya Java, Main, ini kalau kita lihat pergerakan sahamnya kan cenderung naik ya, cenderung naik dalam beberapa bulan terakhir. Ya ini karena memang harga jagungnya lagi murah, jadi bahan bakunya murah, mereka harga jualnya tetap. Jadi margin pendapatan mereka itu semakin tinggi, kayak gitu. Terus kita lihat juga sektor apa namanya healthcare, kayak misalkan KLBF ya, itu juga mulai bagus karena memang meskipun kemarin setelah COVID itu sektor healthcare mulai turun. Sekarang kita lihat sektor-sektor kesehatan sekarang udah mulai rebound kembali. Dan salah satu topiknya ya KLBF dan juga HIL ya, Baik. Rumah Sakit Hermina. Heal, oke. Jadi dua sektor itu yang mungkin kita bisa cermati untuk sampai besok ini ya Mas ya, karena pasarnya juga masih memerah, namun sektor ini masih bisa dianggap naik gitu ya. Iya, kebetulan sektor apa namanya kesehatan hari ini kan kalau nggak salah hijau sendiri ya. Aku tadi bikin report apa namanya Hmm. sektoral healthcare hari ini masih hijau karena memang saham Hill sendiri ya kemarin rilis laporan keuangannya itu cukup bagus. Yang Oke, artinya pertumbuhan labanya itu masih ada, baik, kayak baik. gitu. Masih bisa kita harapkan gitu ya. Baik, kalau Iya. dengan kondisi seperti ini nih Mas, kira-kira saham apa aja yang bisa direkomendasikan? Tadi kan sudah nih ya disebutkan ada Spill nih, ada apa tadi? Ada Java, ada Hill, ada KLBF. Kalau untuk ini investor pemula, mungkin investor pemula kan masih baru terjun nih ya, untuk mengamankan nih saham-saham dia, kira-kira lebih baik masuk ke saham apa gitu? Mungkin 3 saham yang direkomendasikan untuk saat ini apa gitu? Kalau misalnya kita ngomongin dari segi performan ya, Mm-mm. kalau misalnya dari segi performan kalau misalnya ambil saham Big Bang tentunya saham BCA ya, karena memang laporan keuangannya kan paling bagus. Cuman harga sahamnya memang mahal gitu. Satu lotnya kan 1 juta ya, Ya, itu BBCA. bagus. Terus apa namanya? Kalau misalnya ambil momentum karena sahamnya turun, mungkin bisa ambil BBRI karena BBRI dari Mm-mm. keempat Big Bang yang ada itu dia yang turunnya paling dalam karena memang era suku bunga sekarang kan yang ditekan paling dalam kan sektor retailnya ya, kan BRI rata-rata apa namanya kreditnya kan ke sektor mikro. Nah itu banyak yang apa yang membuat gagal bayar dan NPL dari BRI ini naik. Makanya BRI ini kenapa di era suku bunga ini sahamnya turun cukup dalam? Ya mau nggak mau dia kan harus mencadangkan apa namanya istilahnya itu mencadangkan cadangan atas kerugian piutang. Jadi dia kan Gagal memberikan bayar. piutang takutnya nanti kalau misalnya piutangnya gagal bayar dia Mm-mm. apa namanya perusahaannya kolaps. Makanya dia harus mencadangkan. Jadi kerugian yang akan diterima ketika apa namanya krediturnya ini gagal bayar itu udah diantisipasi oleh BBRI. Makanya labanya di tahun ini tuh pasti akan tergerus lumayan bayar karena memang harus mencadangkan beban provisi namanya kayak gitu. Oke. Cuman secara corporate BRI masih bagus dan itu lebih baik sih kalau misalnya teman-teman belinya itu di kondisi yang saat ini masih merah gitu. Cuman saya sarankan sih belinya itu jangan langsung lamsam ya belinya banyak itu enggak. Belinya itu Bertahap ya. mungkin dicicil karena memang kondisi marketnya lagi kurang bagus lah kayak gitu. Baik. Kalau untuk Itu saham, untuk investor trader nih yang tiap hari suka mantengin saham, kira-kira saham apa yang bisa ditransaksikan nih? untuk sektor yang untuk trading ya, untuk trading sendiri Mm-mm. sih mungkin saran aku untuk teman-teman mungkin rajin pantauin itu aja ya website bursa ya terkait keterbukaan informasi. Iya. Itu kan biasanya kalau misalnya musim laporan keuangan tuh itu kan biasanya ketika laporan keuangan rilis, terus teman-teman baca, teman-teman tahu informasinya lebih awal. Nah, itu biasanya kalau misalnya laporan keuangannya bagus itu bisa beli awal tuh. Biasanya sahamnya langsung naik. Ya lumayan kalau misalnya laporan keuangannya bagus bisa naik 3-4 persenan gitu. Kalau misalnya laporan keuangannya
tiba-tiba wow banget, itu bisa sampai arah sahamnya. Kayak misalnya beberapa contoh saham apa namanya, tapi juga berlaku sebaliknya ya, kayak misalnya contoh saham nasi ya, hari ini dia ARB karena memang laporan keuangannya jelek. Terus apa Oke. namanya, ada saham CK ya atau Wilmar, itu dia laporan keuangannya bagus, sahamnya hari ini naik 17%. Jadi teman-teman harus update informasi yang paling baru di websitenya IDX untuk lihat laporan keuangan, karena memang sekarang lagi musim laporan keuangan. Jadi sarannya sahamnya itu nggak ada, cuma saya kasih tips cara bisa dapetin saham yang bakal naiknya kayak gitu. Jadi tipsnya nih ya teman-teman Sobat IDX, kalau lagi musim penyampaian laporan keuangan, cek di website IDX ya. Mana-mana yang Ya, cek menyampaikan di. laporan laba gitu, kira-kira pasti sahamnya harganya akan bagus gitu Mas ya. Iya benar, bisa dicek Hmm. aja di keterbukaan informasi. Baik, jangan lupa ya teman-teman untuk tadi sesuai dengan informasi dari Mas Haris untuk cek di website www.idx.co.id di keterbukaan informasi. Baik Mas Haris, sebelum berakhir nih kita izin jawab pertanyaan dari Sobat IDX Mas ya. Di kolom komen ada Iya boleh satu boleh. pertanyaan. Boleh dijelaskan nggak Mas Haris mekanisme stock split dalam sebuah saham perusahaan itu seperti apa ya Kak? Oke. Eh, jadi mekanisme mekanisme stock split sendiri dalam saham itu ya sama seperti kayak kita punya apa nih ya. Misalnya kita punya saham BBCA. BBCA sekarang itu harganya 10.000. Sahamnya stock split misalnya 1:5. Jadi yang awal kita punya satu lot Bank BCA harga 10.000, ketika terjadi stock split, kita jadi punya 5 lot saham BCA dengan harga 2.000. Jadi secara nilai market value itu nggak ada perubahan. Cuman dari segi nilai quantity lot itu yang berubah. Jadi yang awalnya punya satu lot jadi punya 5 lot, yang awalnya punya apa namanya, misalnya satu lot itu adalah 100 lembar, jadi teman-teman jadi punya 500 lembar. Jadi secara market value, misalnya satu lot BCA itu adalah 1 juta, itu sama dengan 5 lot saham BCA dengan apa namanya nominal 200 ribuan begitu. Itu adalah Yes. ya istilahnya kayak dipecah lah Ya, sahamnya, ya. tergantung dengan rasio yang ditentukan ketika dia stock split. Dan itu disesuaikan dengan keputusan dari ini ya, dari perusahaan masing-masing perusahaan ya saat RUPS gitu ya. Perbandingannya berapa? Iya, biasanya kalau misalnya stock split sih Hmm. nggak perlu RUPS sih. Soalnya itu biasanya keputusan internal di perusahaan kayak gitu. Jadi kayak misalnya apa namanya saham yang kalau nggak salah saham yang nilainya terbesar di bursa kita kan kalau nggak salah di SSA ya. Itu dia mau stock split Sudah. 1:10. Oke. Itu kalau nggak salah dekat-dekat ini sih dia mau akan ada stock split. Itu adalah saham terbesar ya di bursa itu di SSA. Itu mau stock split sahamnya. Oke, baik. Baik, coba saya cek dulu apakah ada pertanyaan lagi. Baik, belum ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira dari Bahana Sekuritas sendiri apakah ada promo-promo nih Mas di bulan Agustus nanti ya, karena Julinya udah mau habis nih untuk Sobat IDX. Kebetulan ya untuk Bana Hmm. Sekuritas sendiri di bulan ini kita lagi ulang tahun Oke. ke-35 ya. Di bulan ini Eh, Mas ya? Terus kita, Kapan nih? ya di bulan ini kita ulang tahun ke-35 Baik. dan kita ada promo ulang tahun. Kemarin ada promo buka akun Bana Sekuritas itu dapat promo saldo GoPay 50.000. Jadi promonya itu mungkin teman-teman bisa download aja aplikasi Bahana Sekuritas namanya Bahana DX Trade. Nah, teman-teman download aja pun itu bisa dapat apa namanya promonya itu 20.000. Cuma nanti teman-teman harus ngisi formnya itu di bit.ly/bs35ifg. Jadi gitu. Bitly. Jadi Ada di ini mungkin ya di bit.ly IG-nya Bahana. Atau informasinya ya mungkin ada di Instagramnya Bahana atau coba kita tuliskan Bitly. Apa Mas? bit.ly/bs35ifg. IFG. BS35 IFG. Bisa langsung masuk ke situ ya teman-teman ya, ke bit.ly.bs35ifg. Iya.
Itu teman-teman yang udah download maupun registrasi bisa isi aja di form itu, nanti akan dapat saldo GoPay 50.000. Lumayan tuh teman-teman, bisa buat Gojek untuk makan siang ya. Iya, benar benar benar. Ini sampai kapan nih Mas promo yang di apa tadi tuh, yang ulang tahunnya Bahana? Eh, Promo kita sih sampai 5 Agustus ya, dan untuk promo Oke, ini untuk 1.000 orang pertama yang daftar. oke. Jadi promonya masih banyak yang pasti. Nanti teman-teman bisa registrasi aja. Baik. Jangan lupa ya Sobat IDX dicatat tadi promo dari Bahana, ulang tahunnya Bahana, ini selamat ulang tahun dari Bahana. Semoga sukses Iya, selalu ya, makasih Mbak. sukses. Ha, jadi jangan lupa Sobat IDX buat tadi itu ada promo sampai 5 Agustus. Jadi masih ada banyak waktu buat dapetin promo GoPay gitu ya. Uang e-money berupa GoPay sebesar Rp50.000. Baik, Mas Haris, tidak terasa nih kita sudah 20 menit berbicara terkait tentang apa perkembangan pasar modal hari ini. Dan semoga besok bisa hijau ya, atau hari ini bisa ditutup dengan hijau gitu Mas ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Baik Mas Haris, terima kasih banyak atas waktunya. Izin kita akhiri sesi IG Live ini. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Haris. Baik, terima kasih Sobat IDX karena sudah mengikuti IG Live kita hari ini. Sampai jumpa di IG Live berikutnya.